Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Mangkubumi atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Mangkubumi lahir pada hari Kamis Pon 4 Suro 1777 Wawu atau 10 November 1848 sebagai putra ke-11 dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 dan diberi nama Raden Mas Kahar Kusmen. Semasa kecilnya, sesuai dengan adat kebiasaan kaum bangsawan pada masa itu, seluruh putra dan putri Hamengkubuwono ke-6, termasuk Raden Mas Kahar Kusmen, dibesarkan dalam keraton dan dirawat oleh inang pengasuhnya masing-masing. Sejak masih kanak-kanak, umumnya mereka memperoleh pendidikan agama dan kesenian, terutama seni tari. Dan bila telah mencapai usia 7 atau 8 tahun, mereka akan mengikuti pendidikan formal di sekolah yang khusus didirikan untuk para putra bangsawan yang diberi nama Sekolah Tamanan. Selama 3 tahun mengikuti pendidikan di Sekolah Tamanan, Raden Mas Kahar Kusmen memperlihatkan kecerdasan yang menonjol di segala bidang termasuk seni tari. Karena kepandaiannya yang menonjol, Raden Mas Kahar Kusmen disukai oleh kakak-kakaknya, terutama kakak sulungnya, yakni Raden Mas Murtejo, yang kelak akan menggantikan ayahnya menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Pada saat berusia 17 tahun, Raden Mas Kahar Kusmen dan beberapa saudaranya diwisuda menjadi pangeran di Bangsal Kencono. Pada saat upacara inilah gelar Raden Mas Kahar Kusmen dan saudara-saudaranya diganti dengan Gusti Pangeran Haryo. Nama Kahar Kusmen sendiri diganti menjadi Hadikusumo sehingga lengkapnya menjadi Gusti Pangeran Haryo Hadikusumo. Sedangkan kakak sulungnya, yakni Raden Mas Murtejo, diangkat menjadi putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom Hamengkunegoro. Karena kepandaiannya, Pangeran Hamengkunegoro kemudian meminta Hadikusumo menjadi penasehat pribadinya. Salah satu masalah yang sering mereka perbincangkan adalah kesejahteraan keraton yang sudah sangat merosot. Selama ini keraton hanya mengandalkan gaji yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada Sultan. Namun dana ini tidak dapat menutupi seluruh kebutuhan keraton, sementara keraton dilarang mendapatkan penghasilan dari sumber-sumber lain. Akibatnya keraton menjadi tidak terurus dan kesejahteraan keraton terus menurun. Untuk mengatasi masalah ini, Hadikusumo mencari sumber penghasilan baru dengan memanfaatkan tanah warisan yang terletak di daerah Pakem, dengan menyewa insinyur dari Eropa, membuka perkebunan kopi, tebu, dan nila. Usaha tersebut ternyata berhasil dan dikembangkan di tanah-tanah milik Sultan yang lahannya belum pernah dimanfaatkan dengan mendirikan pabrik-pabrik pengolahan. Melihat ketajaman pemikiran dan pandangan yang dimiliki oleh Hadikusumo, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 kemudian menganugerahkan nama baru yang sesuai, yaitu Mangkubumi. Nama Mangkubumi diambil dari nama pendiri Kesultanan Yogyakarta. Setelah melalui upacara resmi pemberian gelar, nama Gusti Pangeran Haryo Hadikusumo berubah menjadi Gusti Pangeran Haryo Mangkubumi. Mangkubumi kemudian diminta untuk mengolah tanah milik keraton di Mausan dan Kulon Progo yang belum pernah dimanfaatkan. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kulon Progo, Mangkubumi mengembangkan kerajinan tenun tradisional yang menghasilkan kain lurik. Mangkubumi memberikan kemudahan berupa harga bahan pewarna yang murah dan bantuan alat-alat tenun. Pada saat mengelola daerah Kulon Progo inilah
Mangkubumi bertemu dan jatuh cinta dengan putri Demang di desa Ngelendah. Gadis desa ini kemudian menjadi istri pertama Mangkubumi dan diberi nama Raden Ayu Mangkubumi. Namun demikian adalah tradisi para raja Jawa untuk menganugerahkan putrinya kepada siapapun yang dikehendakinya sebagai lambang penghargaan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-6 sebagai raja yang berkuasa pada saat itu juga menganugerahkan salah seorang putri dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-5 kepada Mangkubumi. Anugerah putri ini oleh Mangkubumi dijadikan istri utama dengan nama lengkap Bendoro Raden Ayu Mangkubumi. Di samping keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan keraton, Mangkubumi juga berhasil menciptakan iklim yang mendorong pengembangan seni budaya, terutama dalam seni arsitektur Jawa. Karyanya tersebut terwujud dalam Pesanggerahan Besar Ambarukmo dan lingkungannya yang kemudian menjadi tempat tinggal tetap Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 setelah turun dari takhtanya. Pesanggerahan Ambarukmo ini terletak lebih kurang 6 km di sebelah timur laut keraton. Bangunan-bangunan lain yang juga didesain oleh Mangkubumi adalah bangunan di kompleks Wisma Kadipaten. Beberapa pesanggerahan kecil lain di Pakem, Parangwedang, dan Parangtritis juga didirikan oleh Mangkubumi. Bangunan pesanggerahan dengan kolam di Pakem dibangun oleh Mangkubumi sebagai tempat peristirahatan. Selain itu, di daerah pantai selatan, yakni di Parangwedang, Mangkubumi juga membuat sebuah pesanggerahan. Di tempat ini terdapat mata air panas payau yang bermanfaat untuk memperkuat otot dan mengobati sakit kulit. Mata air ini dipagari dan dibuat bangunan untuk tempat tinggal jika keluarga keraton datang dan ingin berendam. Gagasan-gagasan kreatif Mangkubumi juga tertuang dalam opera tari klasik berupa lakon serial Damar Wulan yang dibuat oleh putranya, yakni Raden Mas Sutanta. Oleh Mangkubumi, opera tari bercorak klasik ini diberi nama Langendrio yang berasal dari kata lelangen yang berarti kesukaan, kesenangan, atau hiburan, dan drio yang berarti hati atau kalbu. Jadi Langendrio dapat diartikan sebagai hiburan hati. Sebagai penghormatan atas hasil karyanya, pada tanggal 14 Recep 1904 tahun B atau 24 Agustus 1972, Pemerintah Republik Indonesia memberikan anugerah berupa bintang emas, surat piagam, dan uang 250.000 kepada Pangeran Mangkubumi sebagai penghargaan mencipta opera tari Langendrio. Sepanjang hidupnya, Pangeran Mangkubumi selalu berusaha menunjukkan kesederhanaan dan kedisiplinan dalam bekerja. Pangeran Mangkubumi sangat tekun menjalankan agama Islam dan mempunyai suatu kebiasaan, yakni melakukan tirakat. Saat usianya mencapai 60 tahun, ia hanya minum air tawar dan hampir selalu makan 1 kali setiap hari. Kebiasaan ini baru dihentikan saat ia sakit keras, yakni pada usia 69 tahun. Dalam usia itu pula lah Pangeran Mangkubumi wafat dengan tenang pada Senin Kliwon tanggal 2 bulan Jumadil Akhir tahun Dal 1845 menurut kalender Jawa, tanggal 26 Maret 1917, dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Jawa di Imogiri.